Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari kemarin yang berjudul Griyo Sewu Demit. Buat kalian yang sudah menunggu ceritanya, inilah saatnya kita akan lanjutkan lagi. Dan buat kalian nih yang baru datang di video ini, yang baru nemu channel ini, saya sarankan untuk menonton di video sebelumnya agar kalian bisa memahami alur cerita di part kali ini. Buat kalian yang sudah hadir di sini, absen dulu dong. Dengan siapa, dari kota mana? Biar saya makin kenal dekat dengan kalian semua, biar kita makin akrab gitu ya. Oke deh, buat kalian yang udah gak sabar lagi untuk masuk ke ceritanya, kita langsung aja ke ceritanya. Ini disclaimer lagi ya, cerita ini lumayan sensitif. Jadi bagi kalian yang memang memiliki kepekaan, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar tidak mendapati hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, aku terbangun agak telat. Pintu sudah terbuka lebar dan ternyata Mas Albi sudah berdiri di depan pintu sembari tersenyum lebar. "Bagaimana? Tidurnya nyenyakkah malam tadi?" ucap Mas Albi sembari tertawa. Aku yakin Mas Albi sudah tahu terkait sosok-sosok yang menghuni di rumah ini. Karena dengan bahasanya yang seperti itu, kemungkinan besar Mas Albi memang sudah memperkirakan itu semua akan terjadi. Aku pun membereskan tempat tidurku. Lalu Mas Albi yang sudah berdiri di depan pintu kemudian masuk ke dalam kamar karena melihat wajahku yang sedikit murung. "Ada apa, Mas? Kok wajahnya murung gitu?" "Semalam aku ndak bisa tidur, Mas." "Memangnya kenapa, Mas?" "Aku diganggu terus sama penghuni di rumah ini, makanya aku bangunnya telat pagi ini." "Wajar, Mas, kamu kan penghuni baru. Terus juga kamu bisa melihat mereka, makanya energi kamu akan bersentuhan dengan mereka." "Maksudnya, Mas?" "Ya udah, Mas mandi dulu, terus nanti kita ngobrol berdua di depan." Aku pun mengikuti perintah dari Mas Albi untuk mandi terlebih dahulu. Selesai mandi, aku pun langsung menuju ke Mas Albi yang ternyata sudah menungguku di depan rumah. Gimana Mas?" tanya Mas Albi. "Mas, emang rumah ini dulunya apa ya?" "Kenapa gitu?" "Aku rasa rumah ini banyak penghuninya." Tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi kami berdua sembari membawa gelas berisi kopi yang sudah diminumnya hingga menyisakan setengah gelas. "Nah, itu Mas Jody, dia juga sama seperti kamu." Mas Jody pun langsung terduduk di dekatku. Aku sebelumnya baru pertama kali melihat Mas Jody, namun aku sendiri merasakan jika kami berdua memiliki energi yang sama. "Kenalin Mas Panji, nama saya Jody." "Oh iya Mas, saya Panji." Mas Albi pun langsung membuka obrolan kembali terkait pertanyaanku tentang rumah ini. "Mas Jody juga pernah diganggu sama sosok yang sama, tapi karena mungkin sosok itu takut sama Mas Jody, alhasil sosok itu nggak pernah muncul lagi di dekat Mas Jody," ucap Mas Albi. "Emang bener Mas?" tanyaku. "Nggak Mas, Mas Albi bohong itu, terlalu melebih-lebihkan," jawab Mas Jody. Mas Jody pun menatap mataku secara tajam. Sepertinya dia mengetahui sedikit atau banyaknya sesuatu yang memang ada di dekatku. "Pocong semalam ganggu ya Mas?" tanya Mas Jody. "Iya Mas, kok tahu?" "Sosok itu memang suka gangguin orang yang baru pertama kali menginap di rumah ini. Tapi gak usah takut, gak akan gigit kamu kok," canda Mas Jody sembari tertawa. Itu adalah pertama kalinya aku menemukan teman-teman kantor yang kebetulan sangat ramah dengan kehadiranku tempat ini. Obrolan kami terus berlanjut hingga lupa waktu. Aku pun merasa sudah saatnya untuk masuk ke dalam kamar. Aku sendiri tidak terlalu banyak untuk berkomunikasi lebih jauh dengan orang-orang di sana. Sehingga setelah sholat zuhur tiba, aku gunakan waktu itu untuk menggarap kerjaan yang memang sudah diberikan oleh kantor. Singkat cerita, di sore harinya, aku pun ditemui oleh Pak Hartawan. Beliau sengaja mendatangiku untuk menanyakan terkait pekerjaan dan hal lain terkait proyek yang akan aku garap. Setelah pertemuan itu berlangsung, aku pun langsung menuju ke kamar mandi karena memang sudah ingin memasuki waktu maghrib. Sebenarnya masih ada sedikit trauma ketika aku memasuki kamar mandi. Hal yang aku takutkan adalah ketika aku mendapati sosok yang kemarin sempat menggangguku. Namun sebisa mungkin diriku untuk menghilangkan pandangan negatifku terkait apa yang memang sudah berada di tempat tersebut.
Untungnya selama aku mandi, tidak ada gangguan-gangguan aneh yang seperti kemarin malam. Namun aku yakin, kedatangan Mas Albi dan juga Mas Jody ada kaitannya dengan penunggu dari kamar mandi ini. Bisa saja mereka semua sudah diusir atau memang diberikan pembatas untuk tidak mengganggu kenyamananku yang memang penghuni baru di rumah ini. Aku pun melangkah menuju kamar. Rasanya kali ini langkahku sedikit berat, seperti ada sesuatu yang memang berkelayutan di kakiku. Saat sudah sampai di depan pintu kamar, kakiku sudah agak enakan kembali. Namun dari belakangku terdengar suara anak kecil yang suaranya mirip seperti kemarin malam saat mereka ingin mengajakku untuk bermain. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil mirip seperti kemarin malam. Suaranya yang lirih, namun karena kelirihannya suara itu akhirnya membuat sekujur tubuhku merinding seketika. "Panji, mau main bareng?" Aku pun mengindahkan ajakan itu. Namun tiba-tiba aku mendengar suara benda terjatuh dari kamar sebelahku. Suaranya sangat keras seperti batu dan berbunyi dengan kencang. Buk! Aku pun penasaran dengan suara itu. Tadinya aku ingin masuk ke dalam kamar dan mengindahkan suara anak kecil itu. Namun begitu mendengar suara seperti layaknya benda terjatuh itu muncul, aku ingin memastikan hal tersebut. "Halo? Ada orang di dalam?" Namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam kamar tersebut. Perlahan aku pun membuka pintu tersebut. Krek. Saat dimana aku sedikit membuka pintu kamar tersebut, tiba-tiba ada sosok laki-laki sedang mengambil kepala yang terjatuh di lantai lalu memasangkannya lagi. Aku yang melihat penampakan mengerikan itu langsung berlari dan memasuki kamar sambil menahan rasa takut yang benar-benar sudah memuncak menjadi satu. Saat dimana aku sudah memasuki kamar, aku pun kembali mengendap-endap lewat celah pintu yang memang sedikit terbuka. Lalu dari kamar sebelahku keluar sosok pria dengan menggunakan kain serba hitam. Lalu di tangan kanannya sudah memegang kepala yang semula dipasangkan tubuhnya lalu dilepaskan kembali. Sosok pria itu sepertinya sedang mencariku, yang memang sedang mengintip saat dirinya sedang memasangkan kepalanya ke tubuhnya. Aku pun langsung berburu-buru untuk menelpon Mas Albi. Entah kenapa, hawa keberadaan sosok kepala buntung itu masih seperti melekat di sekitaran kamarku. Namun sialnya, nomor Mas Albi tidak aktif. Aku merasa seperti terkurung di dalam rumah yang memang sudah dipenuhi para demit yang sudah berpuluh-puluh tahun menempati rumah ini. Ya Allah, tolong bantu aku. Bersama dengan itu, azan maghrib pun berkumandang. Aku merasa nyaman ketika lantunan azan itu berbunyi. Kusandarkan tubuhku di tembok. Perlahan, air mataku menetes secara perlahan karena rasa ketakutanku yang sangat besar melebihi rasa kepercayaanku kepada Tuhan. Aku pun kembali bangkit setelah azan maghrib selesai berkumandang. Namun perasaan merinding ini masih saja terus-menerus menghantuiku. Tiba-tiba pintu diketuk dengan kencang. Aku belum tahu apakah yang mengetuk pintuku ini adalah benar-benar seseorang atau memang sosok kepala buntung yang mengetuki pintuku menggunakan kepalanya yang sedari tadi dipegang menggunakan tangan kanan. Tidak lama kemudian ada sesuatu yang terjatuh dari luaran dan mengeluarkan bunyi yang amat keras. Buk! Aku pun mundur beberapa langkah sembari tanganku meraba-raba tembok karena kepalaku sudah mulai pusing. Dari hidungku keluar cairan yang pekat. Pandanganku mulai kabur. Astagfirullah, Allahu Akbar. Aku pun menyentuh cairan yang keluar dari hidungku. Namun saat kulihat warna samar-samar berwarna merah pekat. Darah. Lalu pintu kamar kembali diketuk-ketuk. Namun suara ketukan kali ini agak besar dan membuat tubuhku lemas karenanya. Mungkin ada energi besar yang memaksa untuk masuk ke dalam kamar hingga membuat tubuhku langsung drop seketika. Aku pun langsung memegangi kepalaku. Lalu keresahan dalam hatiku pun memuncak karenanya. Bapak, aku mau pulang. Aku takut tinggal di sini. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Bersama dengan itu, kepalaku dipenuhi suara tawaan, tangisan, rintihan, ajakan, ucapan bahasa Jawa, suara alunan gamelan yang menjadi satu hingga membuat kepalaku serasa ingin pecah karena mendengarnya. Berhenti! Aku tahu kalian sudah lama di sini. Aku hanya ingin kerja. Jangan ganggu aku lagi. Tolong hentikan. Tiba-tiba pintu terbuka. Pak Hartawan dan Mas Albi langsung masuk ke dalam kamar. Mereka berdua terkejut saat melihatku yang sudah berlumuran darah yang keluar dari hidung. Astagfirullah Mas Panji, kamu kenapa? Aku pun langsung menjauh dari mereka berdua. Kali ini aku melihat seluruh demit penghuni dari rumah. Jangan masuk ke sini.
Mas Albi yang mengetahui hal tersebut langsung menengok ke arah belakang. Dia tahu jika aku ini merupakan anak yang memiliki garis keturunan, sehingga anak sepertiku adalah anak yang menjadi incaran para demit karena bau tubuhnya yang sangat harum bagi mereka. Mas Albi pun langsung menutup pintu. Tidak lama kemudian dia pun membacakan sesuatu, lalu dia tiup daun pintu sebanyak 7 kali. "Kenapa, Bi?" tanya Pak Hartawan. "Mas Panji diganggu, Pak," jelas Mas Albi. Astagfirullah. Aku terus menutupi kepalaku yang masih terngiang-ngiang dengan suara aneh yang membuat kepalaku pening seperti diputari oleh orang banyak. "Mas Panji, istighfar," ucap Mas Albi. Mas Albi terus melantunkan kalimat istighfar di telingaku. Aku baru sadar bahwa mereka itu benar-benar membantuku ketika tubuhku direbahkan di kasur. Mataku yang semula terpejam karena tidak ingin melihat mereka yang sudah menunggu di luaran kamar. Kini aku memberanikan diri untuk menatap Pak Hartawan dan juga Mas Albi yang sepertinya sudah sangat khawatir dengan keadaanku. "Mas, kamu nggak apa-apa kan?" katanya Pak Hartawan. "Pak, mereka tadi ada di depan pintu. Mereka semua, mereka yang berada di rumah ini." Mas Albi segera menenangkanku. Terlihat di luar kamar juga sudah ada Mas Jody dan salah satu karyawan yang hanya membukakan hanya satu matanya. "Kami sengaja mengundang mereka karena keadaan kamu memang benar-benar buruk, Mas. Kami merasa kecolongan jika kamu sampai seperti ini. Maafkan kami, Mas," ucap Pak Hartawan. Aku hanya terdiam. Tubuhku menggigil seketika. Rasanya baru pertama kali aku mendapati sebuah kejadian aneh yang menimpa diriku selama menempati sebuah tempat untuk bernaung. Mas Albi pun dibisiki oleh Pak Hartawan. Sepertinya ada sesuatu yang memang bermasalah pada diriku. Mas Albi ingin membantu kamu untuk menutup bagian punggung kamu, boleh kan?" tanya Pak Hartawan. "Punggung saya emangnya kenapa, Pak?" tanyaku. "Nggak apa-apa, Mas. Ini hampir mirip seperti iga jaran," jelas Mas Albi. Setauku, iga jaran adalah posisi di mana tubuh seseorang telah berlubang dan rawan akan ketempelan-ketempelan oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. "Boleh kan, Mas?" tanya Mas Albi. "Iya, Mas, boleh," ucapku. Pak Hartawan pun akhirnya keluar, lalu menutup pintu kamar. Kini hanya tersisa aku dan Mas Albi yang berada di dalam kamar. "Coba pegang tanganku, Mas. Mas ngerasain pancaran energiku nggak?" tanya Mas Albi. "Aku nggak ngerasain sama sekali, Mas." "Iya, Mas. Mas tahu kenapa?" "Nggak tahu, Mas. Sosok yang menjaga Mas sudah kewalahan ketika menghadapi Seudemit di rumah ini." Maksudnya, Mas?" "Mas punya kodam turunan. Kodam turunan Mas tidak mampu untuk menghadapi semua demit di rumah ini. Jumlah demit di rumah ini kisaran 1000. Namun, yang baru menampakkan ke dalam hadapan Mas hanya beberapa saja. Mereka yang menampakkan diri kepada Mas adalah sosok-sosok yang tertarik dengan tubuh Mas," jelas Mas Albi. Aku tidak menyangka, ternyata apa yang dikatakan oleh Bapak benar. Jika aku sedikit kecolongan saja di tempat ini, niscaya aku sudah tak berdaya. "Pasti Bapak mau menitipkan sesuatu kan pada Mas Panji?" tanya Mas Albi. Iya, Mas, dia memberikan sebuah amalan untuk berjaga-jaga. Itu akan tergunakan jika waktunya tiba. Untuk sekarang, Mas akan aku bimbing terkait bagaimana caranya untuk mengendalikan kelebihan Mas. Tapi sebelum itu, punggung Mas harus ditambal dulu. Ada beberapa lubang yang rawan untuk ditempeli oleh mereka yang ada di sini," jelasnya. Mas Albi pun langsung meminta kepadaku untuk menghadap tembok dan membelakangi Mas Albi. Lalu kedua tangan Mas Albi menyentuh punggungku secara perlahan. "Kalau serasa panas, bilang aja ya, Mas." Aneh tapi nyata, punggungku serasa panas seperti ada setrikaan yang berjalan perlahan di tubuhku. Mas Albi bilang jika memang tubuhku sudah berlubang, maka akan ada sisa-sisa energi negatif yang masih mengendap di belakang punggungku. Perlahan tapi pasti, punggungku yang semula merasakan hawa panas kini berubah menjadi sedikit sejuk. Aku tidak tahu apa yang diberikan oleh Mas Albi kepadaku. Namun Mas Albi sendiri tampaknya sudah tahu terkait siapa penjagaku yang menjaga tubuhku ini. "Oke, Mas, sudah selesai. Tapi ini belum selesai. Mas harus perlu untuk berhati-hati lagi," jelas Mas Albi. "Memangnya kenapa, Mas?" "Selain Mas juga disukai oleh mereka yang tidak terlihat, Mas juga diincar oleh para dukun yang ada di sini." "Loh, tujuan mereka mengincar saya kenapa, Mas?" "Mas memiliki sebuah kelebihan yang dapat menghancurkan mereka secara perlahan. Karena itulah, para dukun biasanya akan memberikan ujian kepada Mas lewat orang-orang yang ditempeli makhluk tak kasat mata," jelas Mas Albi. Ternyata
Mas Albi sudah memperkirakan hal itu semenjak kedatanganku ke tempat ini. Namun menurut Mas Albi, suatu hari nanti aku akan didatangi oleh seseorang yang ditempeli oleh sosok makhluk gaib, dan ternyata itu adalah ujian terbaruku ketika menginap di rumah ini. Lalu, apakah yang dimaksud oleh Mas Albi? Sosok apakah yang nantinya bakal menjadi penghalang baru Panji? Lalu, mengapa orang itu ditempeli oleh sosok tak kasat mata oleh seseorang dukun? Apakah ingin membuat Panji tidak betah untuk tinggal di kota P? Atau memang karena ada maksud lainnya? Kita akan tunggu jawabannya di part selanjutnya. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk di part kali ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih buat semua yang sudah mampir di channel ini. Saya mohon kritik dan saran kalian semua agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, agar saya juga bisa lebih baik lagi untuk menceritakan cerita horor ke kalian semua, biar kalian semua makin nyaman dengan channel ini. Oke, seperti itu teman-teman. Buat kalian yang suka videonya, jangan lupalah untuk klik like-nya, dan yang belum subscribe nih, subscribe dulu dong channel Dimensi Mimpi dan nyalakan loncengnya. Karena ketika saya upload video terbaru, kalian akan dapat notifikasinya, dan karena itulah kalian gak akan ketinggalan cerita terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Begitulah teman-teman. Dan seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di esok hari. Dan untuk kali ini, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.